Setahun lebih, Tuhan mempersekutukan tentang mengenali pemimpin palsu. Di pertemuan, aku sering bersekutu dengan pengetahuanku. Tapi kenyataannya aku tidak bisa mengenali pemimpin palsu. Saat melihat pemimpin yang tidak melakukan kerja nyata, aku serta-merta melabeli sebagai pemimpin palsu. Akibatnya, aku tak hanya gagal melindungi pekerjaan, aku hampir menyebabkan gangguan pada pekerjaan. Lewat fakta yang terungkap, aku memetik pelajaran dari kegagalanku memahami pemimpin palsu. Syukurlah Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Kulakukan pekerjaan administrasi di gereja. Tugasku di gereja mengelola barang dan alat. Saat menjalankan tugas, aku mendapati saudara-saudari tak menangani peralatan dengan baik. Ini menyulitkan manajemen. Aku mendatangi pemimpin, Saudari Lee, dan melaporkan masalah ini. Juga kuingatkan dia bisa mengangkatnya dengan orang lain saat bersekutu di pertemuan. Dan dia menyetujuinya. Lalu, kutunggu Saudari Lee datang ke pertemuan. Tapi setelah menunggu lama, aku tak pernah melihatnya di pertemuan dan dia tak pernah menindaklanjutinya. Jadi mulai kuamati pemimpin itu. Kupikir, ini sudah lama. Kenapa dia tak menindaklanjutinya? Sudah sering kuberitahu tentang masalah ini, tapi tak kunjung selesai. Tuhan telah bersekutu tentang mengenali pemimpin palsu. Jika tak menyelesaikan masalah, kau pemimpin palsu. Dan aku harus laporkan masalah ini. Maka pemimpin di atasmu akan merasa aku punya keadilan. Mereka bahkan bisa menghormatiku. Apa kau melaporkannya? Tidak, saat itu aku hanya memikirkannya. Lalu, kontrak sewa gudang penyimpanan buku firman Tuhan kami akan habis sebulan lagi. Sehingga buku-buku itu perlu dipindahkan. Karena ada begitu banyak buku dan tiap kotaknya berat, aku sulit memindahkannya sendiri dan itu memakan waktu. Jadi kutanya pemimpin itu apa dia bisa mencarikan orang untuk membantu. Dia bilang akan mencari, tapi tak seorang pun datang. Akhirnya dua saudara datang, membantuku sekali jalan lalu pergi. Situasi ini membuatku sangat frustasi. Kupikir, kenapa dia tak menemukan lebih banyak orang? Kenapa dia tak menindaklanjutinya? Datanglah ke sini, lihat beban kerjaku. Aku makin marah dan tak ingin melaporkan masalah ke pemimpin itu lagi. Karena sepertinya tak berguna. Selama waktu itu, aku tak ingin bertemu dengannya. Dan tak ingin bicara dengannya. Kupikir, jika kau tak mau mencarikan orang, aku bisa mencari sendiri. Aku akan ingat semua yang kau lakukan. Nanti aku akan laporkan ini kepada atasanmu. Aku teringat kutipan firman Tuhan tentang mengenali pemimpin palsu. Pemimpin palsu juga mengabaikan masalah dalam pekerjaan gereja. Mereka tak pernah pergi ke tempat kejadian, menindaklanjuti atau memahami situasinya, agar dapat segera menyelesaikan masalah tersebut, serta mencegah penyimpangan yang timbul dalam pekerjaan. Terhadap kesulitan dalam pekerjaan gereja, para pemimpin palsu menyelesaikannya dengan hanya mengkhotbahkan doktrin atau mengulang slogan. Kupikir perilaku pemimpinku persis yang dijelaskan firman Tuhan. Dia tak mau menyelesaikan masalah dalam pekerjaanku. Dia pemimpin palsu. Dia tak menindaklanjuti pekerjaanmu tepat waktu. Apa dia melakukan pekerjaan kritis lain? Iya. Jika dia menangani pekerjaan kritis dengan baik, tapi hanya tidak segera selesaikan masalahmu, menyebutnya pemimpin palsu tidak sesuai prinsip. Benar. Aku juga berpikir begitu. Kulihat masalah dan tak berkomunikasi dengannya. Juga tak minta orang yang paham kebenaran untuk memeriksanya, agar aku tak menyebut dia pemimpin palsu. Kupikir seharusnya aku cari lebih banyak prinsip kebenaran, lalu mendiskusikannya dengan saudara-saudari sebelum memutuskan. Iya benar. Namun, perilaku pemimpin itu persis seperti penjelasan firman Tuhan. Kenapa masih bimbang? Aku tak yakin pandanganku benar dan tak ingin salah tuduh. Jadi aku bingung harus apa. Aku dipenuhi ingatan bahwa pemimpinku tak menyelesaikan masalahku. Singkat cerita, aku tak mencari kebenaran lagi, tak memikirkan latar belakang firman Tuhan, dan salah memahami firman-Nya.
aku memakai satu perilaku sebagai alasan untuk menuduh saudari Lee. Dan percaya dia pemimpin palsu. Ya, ini kesalahan yang sangat mudah dilakukan. Iya. Lalu, ku dengar saudari yang menangani tugas lain berkata, saudari Lee tak banyak menindaklanjuti dan kadang pekerjaan mereka tertunda. Saat mendengar ini, aku makin yakin. Saudari Lee tak melakukan kerja nyata atau menyelidiki pekerjaan. Artinya, dia pemimpin palsu. Di pertemuan, kami bersekutu tentang mengenali pemimpin palsu. Sulit dipercaya aku menemukannya. Aku harus menjunjung pekerjaan gereja dan menyingkap pemimpin palsu. Saat hendak melaporkan masalah ini ke atasan saudari Lee, aku merasa tidak nyaman. Aku belum mendiskusikan masalah ini dengannya. Juga mendiskusikannya dengan mereka yang paham kebenaran. Bukankah ini terlalu buta dan gegabah? Iya. Namun inilah saat ku dengar atasan saudari Lee bicara dengannya. Juga bertanya kinerja tugasnya kepada semua pemimpin tim. Saat mendengar itu, aku tak bisa tenang. Ternyata atasannya sudah tahu ada masalah dengan saudari Lee. Jadi dia hampir pasti pemimpin palsu. Kupikir harus kulaporkan masalah saudari Lee ke atasannya. Tak perlu mencari lagi. Jika tidak, setelah atasan saudari Lee memberhentikan dia, lalu mendiskusikan tentangnya, yang menemukan masalah dia, dan yang melaporkan dia, namaku tak akan disebut. Tak bisa kutunjukkan ketajamanku. Tak bisa menunggu lagi. Kau tidak boleh sembarangan melaporkan pemimpin palsu. Buktinya harus kuat dan perlu verifikasi dari yang memahami kebenaran. Jika tidak, sangat mudah menimbulkan gangguan. Benar. Jika tak mengerti, kau bisa melaporkannya. Jangan langsung menuduh. Itu cara bertindak yang rasional. Benar. Tak terlalu kupikirkan. Aku membuat janji dengan atasan saudari Lee, saudara Cho, dan melaporkan masalahnya. Ku bilang, saudari Lee tak menindaklanjuti pekerjaanku, juga tak menyadari masalah. Tiap ku beritahu ada masalah, dia tak menyelesaikannya. Kutunjukkan firman Tuhan tentang pemimpin palsu. Ku bilang perilaku pemimpin palsu dalam firman Tuhan persis perilaku dia. Dan kupikir dia pemimpin palsu. Saat aku selesai, dia bilang, sudah kami selidiki dan dia memang punya beberapa masalah. Ada pekerjaan yang tidak dia pantau dan dia bekerja sekenanya. Dia perlu dipangkas, ditangani, dan dibantu merenungkan diri. Namun kami mendapati saudari Lee sedang banyak mengawasi pekerjaan penyiraman. Karena banyak petobat baru bergabung dengan gereja. Beberapa pendeta telah menyebabkan gangguan. Para petobat baru ini butuh penyiraman agar mantap di jalan yang benar. Ini pekerjaan terpenting dan paling kritis saat ini. Iya. Saudari Lee mengerahkan seluruh energinya untuk pekerjaan ini. Pekerjaan administrasi tak begitu mendesak. Selama tidak menghambat banyak hal, bukan masalah jika dia lambat menindaklanjuti. Karena pekerjaannya datang bersamaan dan kita kekurangan staf, jadi harus menangguhkan pekerjaan administrasi untuk saat ini. Ini alasan saudari Lee tak menindaklanjuti pekerjaanmu tepat waktu. Tapi dia memutuskan melakukannya setelah berdiskusi dengan rekan sekerja. Lagi pula, dia pernah bertanggung jawab atas satu pekerjaan. Dia pemimpin baru dan kesulitan bertanggung jawab dengan banyak pekerjaan. Ada hal-hal yang tidak bisa dia tindaklanjuti, jadi dia butuh bantuan kita. Benar. Saudara Cho mengirimkan prinsip yang berkaitan. Barulah aku menyadari, kadang pekerjaan harus ada prioritas. Saat ini prioritasnya pekerjaan penyiraman. Mereka bisa lakukan pekerjaan lain asalkan penyiraman tak terpengaruh. Jika penyiraman terpengaruh, itu mengorbankan hal yang penting. Benar. Iya. Melihat situasinya, pengaturan saudari Lee itu tepat. Benar. Meskipun dia tak menindaklanjuti beberapa pekerjaan, dia memprioritaskan, bukan tak melakukan kerja nyata. Namun, aku tidak pernah coba memahami kenapa dia tidak menyelesaikan masalah yang kuangkat. Sebaliknya, aku berprasangka dan berfokus kepadanya.
mengira dia tak melakukan kerja nyata dan seorang pemimpin palsu. Bukankah aku terlalu gegabah? Benar. Lalu, Saudara Chow bertanya, jika kita berhentikan Saudari Lee, bisakah gereja menemukan orang untuk menggantikannya? Bisakah pekerjaannya berlanjut? Aku memikirkannya dan merasa Saudari Lee masih layak sebagai pemimpin. Setelah bicara dengan Saudara Chow, aku merasa sedih. Kupikir aku punya rasa keadilan, bahkan mencari firman Tuhan yang berkaitan. Kupikir Saudari Lee kulaporkan setelah kucari kebenaran. Ternyata aku tak memahami kebenaran dan salah dalam mengenali. Jadi, di mana kesalahanku? Saat mencari, kubaca sebuah firman Tuhan. Pencirian orang sebagai pemimpin palsu harus didasarkan pada fakta. Itu tidak boleh didasarkan pada satu atau dua peristiwa atau pelanggaran. Apalagi didasarkan pada kerusakan sementara. Satu-satunya standar adalah apakah mereka melakukan pekerjaan nyata dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan kebenaran. Serta apa mereka orang yang benar. Apa mereka orang yang mencintai kebenaran dan menaati Tuhan. Dan apa mereka punya pekerjaan dan pencerahan Roh Kudus. Hanya inilah faktor untuk mendefinisikan seorang itu pemimpin atau pekerja palsu. Inilah standar dan prinsip untuk menentukan seorang pemimpin atau pekerja palsu. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Untuk mengenali pemimpin palsu, kita perlu melihat apa mereka melakukan kerja nyata dan apa menerima kebenaran. Itu jauh dari bayanganku bahwa pemimpin dituntut menyelesaikan setiap masalah. Jika ya mereka pemimpin sejati, tapi jika tidak, mereka adalah pemimpin palsu. Pandangan ini salah dan tak sejalan dengan kebenaran. Benar. Untuk menentukan apakah orang itu pemimpin palsu, lihat apa mereka bisa segera memahami dan menguasai kemajuan, serta status tiap tugas dalam lingkup tanggung jawab mereka. Apa mereka bisa segera menemukan dan menyelidiki masalah, kesulitan, dan penyimpangan saudara-saudari dalam tugas. Mencari prinsip kebenaran guna menyelesaikan masalah ini. Maka kita bisa menilai apa seorang pemimpin bekerja nyata. Iya. Benar. Juga tergantung pada apa mereka bisa menerima kebenaran dan orang yang tepat. Jika pemimpin tak paham dalam suatu hal, mereka bisa mencari ke atas. Saat orang lain menunjukkan kekurangan mereka, mereka harus bisa taat, mencari kebenaran, dan merenungkan diri. Saat mengalami pemangkasan dan penanganan, mereka harus bisa memetik pelajaran dan berubah. Artinya mereka menerima kebenaran. Benar. Saat bertanggung jawab untuk banyak tugas, pemimpin tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Tugas mereka terutama untuk memeriksa tiap tugas, agar pekerjaan gereja berjalan normal. Orang yang melakukan ini adalah pemimpin yang layak. Iya. Benar. Pemimpin palsu dari luar tampak sibuk, tapi mereka hanya melakukan pekerjaan dangkal. Tak pernah melakukan pekerjaan terpenting tepat waktu. Mereka seakan menyibukkan diri, juga tidak efisien. Karena tidak memahami prinsip kebenaran, mereka tidak bisa menemukan masalah dalam pekerjaan dengan jelas. Tidak tahu cara mengatur segala sesuatu. Mereka hanya bisa bicara tentang doktrin atau omong kosong yang tak menawarkan jalan penerapan. Dan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi saudara-saudari. Mereka juga tak mencari kebenaran saat ada kesulitan, tak menerima bimbingan. Lalu akhirnya banyak tugas tak berjalan dengan mulus, bahkan terbengkalai. Ini pengabaian tugas serius dan ini pemimpin palsu. Iya. Aku paham dari firman Tuhan. Untuk menentukan seorang pemimpin palsu, butuh pemeriksaan dari berbagai aspek dan penyelidikan. Jika kita hanya lihat perilaku atau kerusakannya, mengabaikan alasan apakah mereka bertobat dan berubah, serta mencirikan mereka, akan mudah untuk salah menuduh orang. Setiap orang punya kerusakan dan kekurangan. Tapi asalkan bisa bertobat dan berubah, gereja akan memberi mereka kesempatan. Setelah menerapkan firman dan prinsip Tuhan pada perilaku saudari Lee, kulihat dia menindaklanjuti kebanyakan tugas terpenting. Dan saat punya masalah, dia berdiskusi untuk menyelesaikannya. Secara keseluruhan, dia melakukan kerja nyata dan mencapai hasil dalam tugasnya. Pekerjaan itu datang bersamaan
Dia belum menemukan keseimbangan, jadi beberapa hal gagal ditangani. Dia juga butuh pengingat dan bantuan. Ya, sebenarnya siapapun dengan tugas apapun pasti bisa mengalami masalah. Yang penting adalah setelah bersekutu tentang kebenaran dan nasihat, mereka bisa menerima kebenaran dan membalikan keadaan. Benar. Setelah aku menyadari, ternyata aku tidak memahami prinsip dan tidak bisa berlaku adil. Aku tahu pemimpinku punya masalah tapi tidak berkomunikasi dan langsung menuduhnya sebagai pemimpin palsu. Aku tidak takut pada Tuhan. Iya. Lalu, bagaimana kau mencari dan masuk? Iya. Kulihat sebuah kutipan firman Tuhan. Mari tonton videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika seseorang dipilih untuk menjadi pemimpin oleh saudara-saudari atau dipromosikan oleh rumah Tuhan untuk melakukan pekerjaan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu, ini bukan berarti bahwa mereka memiliki status atau identitas khusus atau bahwa kebenaran yang mereka pahami lebih dalam dan lebih banyak daripada kebenaran yang dipahami orang lain. Terlebih lagi, bukan berarti bahwa orang ini mampu tunduk kepada Tuhan dan tidak akan mengkhianatinya. Itu juga bukan berarti bahwa mereka mengenal Tuhan dan merupakan orang yang takut akan Tuhan. Sebenarnya, mereka belum mencapai semua ini. Promosi dan pembinaan hanya merupakan promosi dan pembinaan dalam arti yang paling sederhana. Promosi dan pembinaan mereka hanya berarti mereka telah dipromosikan dan menunggu pembinaan. Dan hasil akhir dari pembinaan ini tergantung pada jalan mana yang ditempuh orang tersebut dan apa yang mereka kejar. Jadi, ketika seseorang di gereja dipromosikan dan dibina untuk menjadi pemimpin, mereka hanya dipromosikan dan dibina dalam arti yang sederhana. Itu bukan berarti bahwa mereka telah menjadi pemimpin yang memenuhi syarat atau cakap, bukan berarti bahwa mereka sudah mampu melakukan pekerjaan seorang pemimpin dan dapat melakukan pekerjaan nyata. Itu tidak benar. Kebanyakan orang tidak melihat dengan jelas tentang hal-hal ini, dan mereka memandang orang-orang yang dipromosikan ini dengan mengandalkan imajinasi mereka, tetapi ini adalah kesalahan. Seberapapun lamanya mereka sudah percaya kepada Tuhan, apakah mereka yang dipromosikan benar-benar memiliki kebenaran kenyataan? Belum tentu. Mampukah mereka melaksanakan pengaturan kerja rumah Tuhan? Belum tentu. Apakah mereka memiliki rasa tanggung jawab? Apakah mereka memiliki komitmen? Apakah mereka mampu tunduk kepada Tuhan? Ketika mereka menghadapi suatu masalah, apakah mereka mampu mencari kebenaran? Semua ini tidak diketahui. Apakah orang-orang ini memiliki hati yang takut akan Tuhan? Dan seberapa besar takut akan Tuhan yang mereka miliki? Apakah mereka cenderung mengikuti keinginan mereka sendiri ketika mereka melakukan segala sesuatu? Apakah mereka mampu mencari Tuhan? Selama mereka melakukan pekerjaan pemimpin, apakah mereka sering dan secara teratur datang ke hadapan Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan? Mampukah mereka membimbing orang untuk masuk ke dalam kebenaran kenyataan? Mereka tentu saja tidak mampu dengan segera melakukan hal-hal semacam itu. Mereka belum menerima pelatihan dan memiliki terlalu sedikit pengalaman, sehingga mereka tak mampu melakukan hal-hal ini. Inilah sebabnya mengapa mempromosikan dan membina orang bukan berarti mereka telah memahami kebenaran, juga tidak bisa dikatakan
bahwa mereka sudah mampu melakukan tugas mereka dengan memuaskan. Jadi, apa tujuan dan makna mempromosikan dan membina seseorang? Itu adalah agar orang semacam itu, sebagai individu, dipromosikan untuk dilatih, disiram dan diajari secara khusus, membuat mereka mampu memahami kebenaran prinsip dan prinsip-prinsip dalam melakukan berbagai hal, serta prinsip-prinsip, sarana, dan metode untuk memecahkan berbagai masalah, juga ketika mereka menghadapi berbagai jenis lingkungan dan orang-orang, mereka mampu memahami bagaimana menangani dan menyelesaikannya bersama orang-orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan cara yang melindungi kepentingan rumah Tuhan. Apakah ini menunjukkan bahwa orang yang dipromosikan dan dibina oleh rumah Tuhan cukup mampu melakukan pekerjaan dan tugas mereka selama masa promosi dan pembinaan atau sebelum promosi dan pembinaan? Tentu saja tidak. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa selama masa pembinaan, orang-orang ini akan mengalami penanganan, pemangkasan, penghakiman dan hajaran, penyingkapan dan bahkan penggantian. Ini adalah hal yang normal dan inilah artinya dilatih dan dibina. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Jika seseorang dipilih sebagai pemimpin, bukan berarti mereka memahami kebenaran dan memenuhi syarat. Juga tak berarti mereka bisa melakukan segala jenis pekerjaan dengan sempurna. Mereka yang dipromosikan hanya punya sedikit kemampuan kerja dan bisa menerima dan mengejar kebenaran. Jadi gereja memberi kesempatan untuk dibina. Dengan terus memecahkan masalah dalam pekerjaan mereka, akhirnya mendapatkan kebenaran dan belajar bertindak sesuai prinsip. Iya. Namun selama masa ini, pimpinan dan pekerja masih dalam tahap latihan. Jadi pasti ada penyimpangan dan kekurangan dalam pekerjaan. Harus kita hadapi dengan benar. Saat punya masalah, kita harus bersekutu dengan para pemimpin. Dengan cara ini, pekerjaan bisa efektif. Benar. Jika menuntut terlalu banyak dari pemimpin, mendesak semua masalah yang kita temukan untuk diselesaikan, dan melabeli pemimpin palsu saat lambat menyelesaikan masalah, memperlakukan pemimpin dengan cara ini tidak sesuai kehendak Tuhan. Benar. Melalui firman Tuhan, aku tahu perlakuanku tidak sesuai prinsip kebenaran, melainkan gagasan dan imajinasiku. Persyaratanku untuk pemimpin terlalu tinggi. Saat pemimpinku tidak menindaklanjuti tugasku, tidak menyelesaikan masalahku dengan cepat, aku menyebut dia pemimpin palsu. Aku tidak melihat alasan atau kemajuan pekerjaannya, juga tidak mempertimbangkan apa dia bisa menerima kebenaran. Aku langsung mengutuk dia sebagai pemimpin palsu berdasarkan informasi dari satu sisi. Ini bukan rasa keadilan, tapi gangguan, dan itu melanggar prinsip kebenaran. Aku tidak memahami kebenaran, juga tidak memperlakukan pemimpin dan pekerja sesuai prinsip. Yang lebih serius, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Saat ada masalah pada pemimpinku, aku langsung mengutuknya dan memakai setiap masalah. Aku tidak memperlakukan dia berdasarkan natur dan esensinya. Tingkahku sama dengan para pemimpin palsu dan antikristus yang menindas orang. Memikirkan ini, aku merasa ketakutan. Aku sadar natur masalah ini serius. Jika saudara Chow tidak mengetahui situasinya, lalu mendengarkanku dan memberhentikan saudari Lee, pekerjaan gereja akan terpengaruh. Jadi bukankah aku melakukan kejahatan? Itu pelanggaran besar. Ya. Benar. Jika hal ini terjadi lagi, tidak bisa kuandalkan imajinasiku untuk mengevaluasi orang lain. Aku harus lebih mencari prinsip kebenaran dan bertindak dengan cara berprinsip. Persekutuanmu membuatku mengerti. Saat ada pemimpin yang bermasalah, kita harus mengingatkan dan membantunya. Atau bersekutu dengan mereka yang paham kebenaran. Kita jangan langsung mengutuknya, karena tuduhan kita mungkin salah. Iya. Tepat. Kita harus perlakukan pemimpin dan pekerja sesuai prinsip.
tidak terlalu banyak menuntut pemimpin dan tidak sembarangan mencirikan orang berdasarkan perilaku sesaat dan kerusakannya. Penerapan seperti ini yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Iya. Saudari Lee mendatangiku, lalu bicara keadaan dan masalah pekerjaannya baru-baru ini. Dia bilang ingin berubah. Juga tahu tentang masalah dalam pekerjaanku, lalu mengatur dokumen bersamaku untuk dipersekutukan. Aku sadar dia bukan orang yang tidak menerima kebenaran. Meskipun ada kesalahan dalam pekerjaannya, begitu tahu ada masalah, dia cepat mengubah keadaan. Kulihat dia bukan pemimpin palsu yang tidak melakukan kerja nyata. Iya, Awalnya aku pikir aku tidak memahami kebenaran dan tidak bisa mengenali pemimpin palsu yang membuatku melakukan kesalahan ini. Namun di sebuah pertemuan, saudara-saudariku berkata, terkadang kesalahan bukan kurangnya pemahaman tentang kebenaran. Kita juga harus melihat apa kesalahan disebabkan pencemaran motivasi atau watak yang rusak. Kubaca kutipan firman Tuhan ini. Jangan anggap pelanggaranmu sekadar kesalahan yang dilakukan orang yang belum dewasa atau bodoh. Jangan gunakan alasan tidak melakukan kebenaran karena kualitasmu yang rendah membuatmu tidak mungkin melakukannya. Selain itu, jangan menganggap pelanggaranmu sebagai tindakan seseorang yang tidak tahu apa-apa. Jika engkau mudah mengampuni dirimu dan memperlakukan dirimu dengan kemurahan, maka aku katakan engkau adalah pengecut yang tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Dan pelanggaranmu tidak akan pernah berhenti menghantuimu. Pelanggaranmu akan selalu menghalangimu memenuhi kebenaran dan membuatmu selamanya menjadi sahabat iblis. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Saat lingkungan muncul, kita tidak bisa begitu saja membiarkannya berlalu. Kita harus mencari kebenaran dan mengetahui watak rusak kita. Barulah akan ada perubahan dan pertumbuhan sejati. Jika kau anggap pelanggaranmu sebagai kesalahan sementara, merasa itu tidak penting, akan berhati-hati lain kali, dan memaafkan pelanggaran sendiri, kau tidak akan memahami masalahmu, juga tidak akan mendapat kebenaran. Lalu akhirnya saat pelanggaranmu meningkat dan tidak mencapai perubahan, Tuhan akan menyingkirkanmu. Benar. benar. Melalui firman Tuhan, aku mulai merenungkan yang ada dalam benakku saat lingkungan ini muncul dan watak rusak mana yang kutunjukkan. Dengan merenungkan diri, kusadar saat aku melihat masalah pemimpin, aku tak yakin tentang pandanganku dan ingin membaca lebih banyak firman-Nya. Namun saat mendengar Saudari Lee tidak menindaklanjuti pekerjaan staf administrasi lain dan atasannya memeriksa kinerja dia, aku yakin dia pasti pemimpin palsu dan harus segera melapor kepada atasan dia agar orang lain melihat aku punya rasa keadilan dan ketajaman. Jadi tanpa memahami prinsip kebenaran atau terus mencari dan tanpa tahu latar belakang atau alasan, aku mencirikan Saudari Lee sebagai pemimpin palsu berdasarkan sedikit informasi. Aku berpikir pandanganku akurat dan tidak bermasalah. Namun, kini aku sadar bahwa aku terlalu ceroboh dan niatku salah. Aku merenung, kenapa aku melaporkan pemimpinku tanpa memahami prinsip kebenaran? Apa sumber masalahnya? Aku membaca ini dalam firman Tuhan. Apapun yang orang lakukan jika mereka mengikuti gagasan sendiri dan memikirkan segala hal dengan sederhana dan melakukan apapun sesukanya, juga tidak mencari kebenaran jika tidak punya prinsip dan tidak memikirkan cara melakukan apa yang Tuhan minta atau dengan cara yang memuaskan Tuhan dan dengan keras kepala mengikuti kehendak sendiri, artinya Tuhan tidak punya tempat di hati orang-orang itu. Beberapa orang berkata, aku hanya berdoa kepada Tuhan saat aku ada masalah, tapi menurutku tidak ada pengaruhnya. Jadi sekarang jika sesuatu terjadi, aku tidak berdoa karena itu tidak ada gunanya. Tuhan tidak ada di hati orang-orang semacam itu. Seringkali mereka tidak mencari kebenaran dalam setiap hal. Mereka hanya mengikuti gagasannya, melakukan sesuka hatinya. Apa ada prinsip dalam tindakan mereka? Tentu saja tidak. Mereka memandang segala hal dengan sederhana dan melakukan apapun sesuka hatinya.
Saat orang menyampaikan prinsip kebenaran, mereka tak mampu menerimanya. Karena tidak pernah ada prinsip dalam tindakan mereka. Dan Tuhan tidak ada dalam hatinya. Hanya ada diri mereka. Mereka merasa niat mereka baik, tidak sedang melakukan kejahatan atau melanggar kebenaran. Mereka berpikir bertindak berdasarkan niat mereka adalah menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan. Sebenarnya, mereka tidak mencari atau berdoa kepada Tuhan dalam hal ini. Mereka belum berusaha dalam mengikuti apa yang Tuhan tuntut untuk memuaskan Tuhan. Mereka tidak punya keadaan yang benar ini, keinginan ini. Inilah kesalahan terbesar dalam penerapan yang orang lakukan. Jika engkau percaya Tuhan, tapi Dia tidak ada di hatimu, ini artinya menipu Tuhan. Dan apa hasilnya dari kepercayaan kepada Tuhan seperti itu? Apa yang dapat kau peroleh? Dan apa gunanya kepercayaan kepada Tuhan yang seperti itu? Amin. Lewat pengungkapan firman-Nya, kulihat saat sesuatu terjadi, aku jarang mencari kebenaran. Sebaliknya, aku menganggap pikiranku sebagai kebenaran. Dalam hatiku tidak ada tempat untuk Tuhan. Mereka yang takut Tuhan, saat ada masalah, yang dicari adalah prinsip kebenaran dan firman Tuhan tentang hal ini. Lalu memandang segala hal berdasarkan firman-Nya. Untuk kurangnya ketajaman atas pemimpin palsu, seharusnya aku cari kebenaran. Memahami dengan jelas apa itu pemimpin palsu, cara menentukan pemimpin palsu, dan prinsip lain yang berkaitan. Namun tidak kulakukan. Aku menghakimi hanya berdasarkan pemikiranku sendiri. Kupikir tidak menindaklanjuti masalahku, artinya dia pemimpin palsu. Meskipun membaca firman Tuhan selama masa ini, aku tidak memahaminya. Saat melihat firman-Nya yang sesuai tentang pemimpin palsu, aku menerapkannya, menyimpulkan dia pemimpin palsu, serta berpikir pandanganku tepat dan akurat. Sebenarnya aku menerapkan aturan secara membabi buta. Lalu selama proses ini aku merasa tidak nyaman. Aku ingin lebih mencari dan berkomunikasi dengan saudari Lee. Tapi aku merasa perilaku dia sudah sangat jelas dan cocok dengan firman Tuhan, tidak perlu mencari lagi. Jadi aku tidak mencari lagi, hanya bertindak berdasarkan gagasanku. Aku bertindak dengan watak congkaku dan sembrono. Aku berperilaku berdasarkan gagasanku sendiri, sambil mengesampingkan kebenaran. Cepat atau lambat, aku akan melakukan kejahatan. Ini terlalu berbahaya. Benar. Dan kulihat kemanusiaanku buruk. Tidak kupikirkan kehendak Tuhan dan tidak melindungi kepentingan gereja. Orang dengan kemanusiaan dan nalar harus segera menawarkan bantuan saat melihat masalah dalam pekerjaan gereja, atau berdiskusi dengan pemimpin dan mencari cara menyelesaikan masalah. Namun, saat melihat masalah dalam pekerjaan pemimpinku, aku tidak angkat bicara untuk mencari dan bersekutu. Malah kusembunyikan, lalu melaporkannya ke pemimpin di atasnya, agar aku dianggap punya ketajaman. Bukannya bicara langsung kepada saudari Lee, aku menikamnya dari belakang, lalu melaporkan masalahnya untuk pamer. Kulihat esensiku jahat dan tercela. Menyadari ini menyayat hatiku. Ternyata aku orang seperti ini. Aku tidak paham kebenaran, tidak mengenali pemimpin palsu, serta congkak dan tidak masuk akal. Aku puas dengan diriku saat melaporkan pemimpinku, karena merasa hanya aku yang tahu saudari Lee adalah pemimpin palsu, dan aku yang paling memahami kebenaran. Sekarang terpikir bahwa aku tidak mengerti apapun. Yang kupahami hanyalah doktrin, meski begitu aku membabi buta menerapkannya. Aku tidak memahami prinsip tapi melapor tanpa memikirkan konsekuensinya. Aku tidak memikirkan apa laporan yang keliru akan memengaruhi pekerjaan gereja atau merugikan saudari Lee. Aku tidak melaporkan masalahnya untuk memikirkan kehendak Tuhan atau melindungi kepentingan gereja. Kulakukan untuk pamer. Aku melapor tanpa prinsip. Ini mengganggu pekerjaan gereja. Aku melakukan kejahatan, bukan perbuatan baik.
Lalu, kubaca firman Tuhan dan mempelajari prinsip memperlakukan para pemimpin. Boleh aku baca? Tentu, yang ini. Baiklah. Orang tidak boleh punya harapan yang tinggi atau tuntutan yang tidak realistis terhadap orang yang dipromosikan dan dibina tersebut. Itu tidak masuk akal dan tidak adil bagi mereka. Engkau dapat memantau pekerjaan mereka, dan jika ada masalah atau pelanggaran prinsip, engkau dapat mengangkat masalah itu dan mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Bukan menghukum, menyerang, atau mengucilkan mereka. Karena mereka sedang berada dalam masa pembinaan dan tidak boleh dipandang sebagai orang yang telah disempurnakan, apalagi dipandang sebagai orang yang sempurna atau sebagai orang yang memiliki kenyataan kebenaran. Mereka sama seperti engkau semua. Ini adalah waktu saat mereka dilatih. Jadi apa cara paling rasional untuk bertindak terhadap mereka? Anggaplah mereka orang biasa dan saat ada masalah yang perlu diselesaikan, bersekutulah dan belajarlah, serta saling melengkapi. Selain itu, semua orang bertanggung jawab untuk mengawasi pemimpin dan pekerja sedang melakukan pekerjaan nyata atau tidak. Apa mereka menggunakan kebenaran untuk menyelesaikan masalah atau tidak? Inilah standar dan prinsip untuk menilai seorang pemimpin atau pekerja cakap. Jika mereka mampu menyelesaikan masalah umum, artinya mereka cakap. Namun jika mereka tak mampu menyelesaikan masalah biasa, mereka tak layak menjadi pemimpin atau pekerja dan harus segera diberhentikan. Pilihlah orang lain dan janganlah menunda pekerjaan gereja. Menunda pekerjaan gereja merugikan diri sendiri dan orang lain. Amin. Amin. Dari firman-Nya, aku paham cara memperlakukan pemimpin dan pekerja. Pemimpin yang dipromosikan gereja tidak sepenuhnya memahami kebenaran atau memenuhi syarat, dan tidak mengerti semua pekerjaan dan cara bekerja. Mereka juga dalam masa berlatih, serta bisa menunjukkan kerusakan dan penyimpangan. Kita harus perlakukan orang dengan adil dan tidak menuntut terlalu banyak. Tidak meminta semua pekerjaan dilakukan dengan sempurna dan tidak boleh menunjukkan penyimpangan. Sebaliknya, kita harus memahami dan bekerja sama untuk melakukan pekerjaan gereja. Inilah memikirkan kehendak Tuhan, memperlakukan mereka seperti ini sejalan dengan prinsip. Iya. Kita juga bertanggung jawab memantau pekerjaan pemimpin. Kita harus taat saat pemimpin sejalan dengan kebenaran, tapi saat tidak sesuai prinsip kebenaran, kita harus angkat masalahnya dan membantu mereka, agar mereka tahu penyimpangan dalam tugasnya dan cepat memperbaikinya. Ini bermanfaat bagi jalan masuk kehidupan mereka dan pekerjaan gereja. Benar. Jika seseorang ditetapkan sebagai pemimpin palsu yang tidak melakukan kerja nyata, mereka harus disingkap dan dilaporkan. Saat menyadari ini, hatiku cerah, dan aku tahu cara memperlakukan mereka di masa depan. Syukur kepada Tuhan. Meskipun laporanku tentang pemimpinku kali ini salah, mulai kupahami prinsip kebenaran mengenali pemimpin palsu. Aku belajar cara memperlakukan pemimpin, mendapat pemahaman tentang watak rusakku, dan memetik pelajaran. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hanya setelah memperlakukan pemimpin dengan benar berdasarkan prinsip, kita bisa berkenan di hati Tuhan.